Pancasila. Satu, dua, tiga. Belajar beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kenalan diri. Sebelum menginjak ke materi langsung, ada capaian pembelajaran hari ini ya. Satu, peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis dan memahami pesan pokok surat Al-Maun dengan baik dan benar, sehingga menumbuhkan kebiasaan untuk saling menyayangi dan membantu serta terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Itu capaian hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik meyakini surat Al-Maun sebagai firman Allah yang benar. Peserta didik terbiasa membaca surat Al-Maun dengan benar. Peserta didik dapat menghafalkan surat Al-Maun dengan benar. Peserta didik mengartikan surat Al-Maun dengan benar. Peserta didik menjelaskan makna isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Peserta didik menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Nah, sekarang kita ke materinya, ya. Materi tentang apa tadi? Surat Al-Maun yang kaitannya dengan anak yatim. Coba, siapa yang tahu surat Al-Maun itu surat keberapa? 107. Nah, ke 107. Diturunkan di mana? Di Makkah. Maka disebut surat Al-Makkiyah. Al-Makkiyah. Terdiri dari berapa ayat? 7. Betul. Al-Maun artinya apa? Barang-barang yang berguna. Nama surat diambil dari ayat ke-7. Surat Al-Maun diturunkan setelah surat At-Takasur. Nah, sebelumnya kita bacakan dulu surat Al-Maun dari ayat 1 sampai 7. Hai teman-teman, sebelum nonton Viko, tolong subscribe dan cek tombol Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aitalladzi yukadzibu bid-din fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Nah, itu ya. Sekarang artinya, ya. Arti surat Al-Maun. Ayat yang pertama, tahukah kamu orang yang menistakan agama? Ayat yang kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Ayat yang kelima, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Ayat yang keenam, yang berbuat riya. Sedangkan ada ayat yang ketujuh, dan enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Ya, itu arti dari
sampai 3 mengabarkan bahwa adanya orang Quraisy kaya yang bernama Al-Walid Ibnul Mughirah yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelihnya. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Terus Asbabun Nuzul surat Al-Maun ayat keempat sampai 7. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik karena mereka selalu memamerkan sholat mereka di hadapan orang-orang mukmin secara riya. Apabila orang-orang mukmin tidak ada, mereka meninggalkan sholat dan mereka tidak mau memberikan pinjaman barang-barang miliknya kepada kaum mukmin. Nah, itu sebab-sebab atau asal turunnya surat Al-Maun. Nah, ada pesan pokok dari surat Al-Maun. Setelah memahami arti tiap ayat, dapat disimpulkan bahwa surat Al-Maun menjelaskan ciri-ciri seorang pendusta agama adalah 1. Menghardik anak yatim. 2. Tidak mengajak sesama agama agar membantu orang miskin. 3. Lalai dalam mengerjakan sholat. 4. Bersikap riya atau pamer dalam beramal. 5. Tidak meminjamkan barang-barang berguna kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, ya, boleh. Jadi kita harus berperilaku apa? Menyayangi anak yatim. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya ya, lembar kerja. So, satu kelompok. Ibu biasa 2 kelompok karena terhaladir. So, 2 kelompok saja. So, kerjakan langsung. Ibu ayo lagi penting. Ini grup apa? Bumi begitu ya. Ini mau grup bintang. So. Oh, grup ya. Kelompok. So. Kasih waktu 2 menit. So. Sudah? Beres? Nah, sudah beres ya? Sekarang Ibu akan coba presentasikan kelompok. Siapa yang mewakili kelompok bulan? Arja? Coba Arja sini ke depan. Silakan. Coba sebutkan pertanyaan ke-1. Baca soal sama itunya. Lafal ayat yang selanjutnya adalah wala yaquddu ala ta'amil miskin. Terus yang kedua. Perhatikan lafal QS Al-Maun di bawah ini. Wala yaquddu ala titik-titik sholatihim sahun. Sekarang kelompok kasih tepuk tangan aku. Sekarang kelompok bintang. Sama, coba nomor 3. Perhatikan lafal Quran
alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, sekarang yang ke-5. Perhatikanlah tokoh Quran surat Al-Ma'idah ini. Alladzina hum apa ayat sebelumnya adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, makasih Rama. Pertama, jadi kalian sudah hafal ya, sudah paham apa dari ayat ke-1 sampai ayat ke berapa? Ke-7. Ya. Nah, sekarang Ibu akan merefleksi ya. Karena tugas kalian sudah sini kumpulkan. Sudah, Ibu akan mulai ya. Oke, Ibu akan merefleksi. Tadi Ibu diterangkan ya. Coba perilaku apa saja yang harus diteladani kandungan surat Al-Maun, dari kandungan surat Al-Maun. 1, apa? Menyatukan anak laki. Ya, terus 2, Memperlihatkan orang miskin. 3, Salat berjamaah. 4, Tidak berbuat riya. 5. Membantu dengan cara yang berguna. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Kalian sudah paham. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini ya. Semoga kalian bisa memanfaatkan ilmu yang telah Ibu berikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatian kalian ya. Alhamdulillah sekarang mah boleh beberes. Bertemu lagi minggu depan sama Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin.